Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan mata kuliah kita hadis ahkam tentang puasa dari kitab Taysirul Anam Syarh Umdatul Ahkam. Kita sudah sampai pada hadis an Anas ibn Malik, dari Anas bin Malik, an Zaid bin Thabit, dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhuma, yaitu an Anas dan an Zaid. Qala, Zaid bin Thabit berkata, tasaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersantap sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila sholati. Kemudian beliau bangkit menuju salat. Qala Anas radhiyallahu anhu, Anas radhiyallahu anhu berkata, qultu li Zaidin, aku bertanya kepada Zaid, kam kana bainal adhani was sahur, berapa jarak waktu antara azan dan sahur? Antara azan dan sahur artinya antara akhir sahurnya Rasulullah sampai masuk waktu azan. Qala, Zaid menjawab, qadru 50 ayat. Jarak waktunya itu selama bacaan 50 ayat. Berapa lama waktu membaca orang 50 ayat? Begitu juga jarak antara selesainya Nabi sahur dengan azan. Maksudnya azan di sini adalah iqamah, seperti yang akan dijelaskan. Qadru 50 ayat, sebatas waktu bacaan 50 ayat. Al-gharibu, makna gharib atau lafaz yang gharib, lafaz yang jarang didengarkan, yang aneh dalam hadis ini. Al-adhanu, lafaz azan, yuridu bihi al-iqamah. Maksud kata azan dalam hadis ini adalah iqamah. Karena iqamah terkadang juga dinamai azan, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal adhanaini as-shalah, di antara dua azan itu ada salat sunnah. Maksudnya dua azan di sini adalah azan dan iqamah. Jadi iqamah terkadang juga dinamai azan kedua. Hadis Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u bainal adhanaini la yurad au mustajab. Artinya doa yang dipanjatkan antara dua azan itu pasti dikabulkan atau mustajab. Maksudnya doa antara dua azan di sini antara azan dan iqamah. Jadi al-adhan yuradu bihi al-iqamah. Lafaz azan dalam hadis ini maksudnya adalah iqamah. Wa yubayyinu dzalika ma fi sahihain. Hal itu dijelaskan sebagaimana dalam riwayat as-sahihaini, riwayat sahih Bukhari dan Muslim. An Anasin, dari Anas bin Malik, an Zaid, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma, qala, Zaid berkata,
tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qumna ila shalah. Kemudian kami beranjak untuk melakukan sholat. Setelah sahur, Rasulullah bangkit untuk mendirikan sholat. Qultu, Anas bin Malik berkata, kam kana bainahuma? Anas bertanya, berapa jarak waktu antara akhir sahur dengan sholatnya Nabi SAW, dengan mulainya Nabi sholat? Qala qadru 50 ayat. Zaid menjawab, antara selesainya Nabi sahur kemudian Rasulullah mendirikan sholat takbiratul ihram, itu antara jarak waktunya selama 50 ayat. Jadi kalau orang baca 50 ayat, itu sekitar 20 menit atau 25 menit. Bacaannya sederhana, ayat yang panjangnya sederhana, bukan juga ayat yang paling panjang, bukan juga ayat yang paling pendek, ayat yang sederhana. Ketika dibaca 50 ayat, kira-kira waktunya sekitar 20 menit. Artinya antara akhir sahurnya Nabi meninggalkan Nabi berhenti sahur sampai Nabi mendirikan sholat, itu jarak waktunya sekitar 20 atau 25 menit. Jadi intinya azan yang dimaksud dalam hadis ini adalah iqamah. Kenapa? Karena dalam riwayat lain itu dijelaskan bahwa Nabi SAW jarak antara sholat dan sahurnya itu adalah 50 ayat bacaan. Berarti antara azan dan sahur, maksudnya azan di sini adalah iqamah. Karena di riwayat lain antara sholat dan sahur. Al-makna al-ijmali, makna hadis ini secara umum. Yarwi Anas bin Malik an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhuma. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Jadi ini riwayat sahabat kepada sahabat yang lain. Jadi seorang sahabat meriwayatkan hadis dari sahabat yang lain. Karena yang menghadiri santap sahur bersama Nabi itu adalah Zaid bin Thabit. Anna Zaidan tasahhara ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Zaid bin Thabit itu pernah bersahur, santap sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatasahhara qubaila as-subh. Beliau santap sahur ketika mendekati subuh. Qubail subuh artinya sedikit mendekati waktu subuh. Ketika sudah mau masuk waktu subuh, waktu yang singkat sebelum masuk waktu subuh. Walidha, oleh sebab itu, fa innahu lamma tasahhara, ketika beliau sahur, selesai santap sahurnya, qama ila salati subh. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sahur langsung bangkit untuk menunaikan salat subuh. Fasa'ala Anas Zaidan. Kemudian Anas bin Malik bertanya kepada Zaid, kam kana bainal iqamati was sahur? Berapa jarak waktu antara qamat dikumandangkan dengan
akhir sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Zaid menjawab qadru 50 ayat. Sekitar bacaan 50 ayat. Misalnya yang tadi 20 atau 25 menit. Jadi hadis ini menjelaskan tentang waktu sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya kebiasaan beliau, sunnah beliau itu beliau santap sahur ketika sudah dekat waktu subuh. Sehingga ketika azan subuh dikumandangkan, beliau sudah selesai sahur. Kemudian sekitar 50 ayat bacaan surah, bacaan Al-Quran antara azan dan iqamah, itu beliau langsung menjalankan sholat subuh. Artinya antara azan subuh dengan qamat subuh itu sekitar 20 atau 25 bacaan ayat. Sekitar 50 ayat atau 20 sampai 25 menit. Ma yu'khadhu minal hadits, apa yang bisa dipetik dari hadis ini? Yang pertama, afdaliyatu ta'khiris sahuri ila qubailil fajri. Keutamaan mengakhirkan santap sahur itu sampai mendekati waktu fajar. Tergantung lama makan, karena orang makannya orang berbeda-beda. Ada orang makan setengah jam, ada orang makan 5 menit selesai. Tergantung makanannya dan tergantung orang yang makan. Jadi diusahakan sahur itu ketika sudah mendekati waktu sholat subuh, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mubadaratu yang kedua, al-mubadaratu bi sholati subhi haitsu qarubat min waqtil imsak. Kemudian keutamaan kedua atau faedah kedua yang bisa diambil dari hadis ini, bahwasanya anjuran untuk menyegerakan sholat subuh. Ketika di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di alam hadis ini menunjukkan bahwa ketika Nabi selesai sahur, beliau segera menunaikan sholat subuh, bergegas pergi berwudu. Kemudian kalau ada mau ke kamar mandi, sehingga waktu antara sholat subuh dengan sahurnya ini agak dekat, sekitar 20 atau 25 menit. Haitsu qarubat min waqtil imsak, artinya sholat subuhnya ini dilakukan dekat dengan waktu imsaknya, ketika dia menahan diri dari makan dan minum. Haitsu qarubat artinya di mana pelaksanaan sholat subuhnya min waktu imsaki, dekat dengan waktu imsaknya. Karena biasanya orang kalau dia sahur terlalu cepat, misalnya sahur, kalau kita di sini sahur jam 3, sudah sahur tidur. Berarti antara sahur dengan sholat subuhnya itu jauh, waktunya jauh, terlalu lama. Tapi kalau dia sahur 15 menit sebelum masuk waktu subuh, atau setengah jam paling lama, sehingga selesai dia santap sahur, itu juga dikumandangkan azan. Setelah dikumandangkan azan, dia bersiap-siap langsung untuk menjalankan sholat subuh. Kalau dia setelah sahur tidur, karena waktunya masih banyak, seperti dia sahur jam 3, selesai sahur
jam 3.30. Itu masih ada 1 jam baru masuk waktu subuh, sehingga biasanya dia tidur akhirnya terlambat sholat subuh. Makanya di sini dianjurkan itu sahur mendekati subuh, sehingga setelah sahur itu langsung segera menjalankan sholat subuh. Itu diantara hikmahnya juga, termasuk hikmah itu dianjurkannya mengakhirkan sahur supaya tidak tertidur dari sholat subuh. Supaya bisa segera menjalankan sholat subuh. Tapi kalau sahurnya terlalu pagi, sampai terlalu jauh jaraknya antara sholat subuh dengan sahurnya, itu biasanya membuat dia tertidur atau membuat dia lesu, lemas, sehingga terlambat bangun, terlambat sholat subuh, atau dia sholat subuh dalam keadaan lemah. Kemudian yang ketiga, anna waqtal imsaki huwa tulu'ul fajri. Jadi waktu imsak yang syar'i, waktu menahan diri dari makan dan minum, artinya waktu awal start berpuasa itu yaitu huwa tulu'ul fajri, ketika fajar itu terbit, yaitu ketika waktu sholat subuh itu dimulai, yaitu ketika azan sholat subuh dikumandangkan. Karena azan sholat subuh dikumandangkan ketika fajar terbit, itu fajar shadiq. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Surat Al-Baqarah ayat 187. Dan makanlah kalian, minumlah kalian, hatta yatabayyana, sampai nampak jelas, lakum, bagi kalian, al khaytul abyadu, benang putih, minal khaytil aswadi, dari benang hitam, minal fajri, dari fajar. Jadi benang putih dan benang hitam di sini maksudnya adalah cahaya fajar. Ketika muncul cahaya fajar itu seperti benang tipis yang warnanya putih. Benangnya putih bercahaya di antara gelapnya malam. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan antara malam dan fajar itu seperti benang, karena halusnya, karena tipisnya itu cahaya fajar ketika muncul. Jadi Allah mengatakan, makanlah dan minumlah kalian di waktu malam, ketika bersahur, makan dan minumlah sampai kapan? Sampai waktu kapan dibolehkan makan dan minum di malam hari? Sampai nampak jelas cahaya putih dari gelapnya malam, cahaya putih fajar dari gelapnya malam. Wa bihadza na'lamu, dengan ayat ini kita mengetahui annama yaj'alahu an-nasu min waqtaini. Dengan ini kita mengetahui bahwasanya yang dilakukan oleh manusia menjadikan dua waktu, ada waktun lil imsaki wa waktun litulu'il fajri. Seperti kebanyakan di negara-negara Islam itu membagi dua, ada dua waktu ketika Ramadan. Ada waktu imsak, ada waktu fajar. Biasanya ini 5 menit, 15 menit, ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, ada yang 15 menit. Jadi ada waktu imsak itu 10-15 menit sebelum masuk waktu fajar. Katakan dengan ayat ini atau yang menunjukkan bahwa waktu imsak yang sebenarnya itu adalah ketika fajar terbit,
Ini menunjukkan bahwa orang yang menjadikan apa yang dilakukan manusia, membedakan atau menjadikan dua waktu imsak dan waktu fajar, min waktu ini, waktu lil imsaki wa waktu lil tulu'il fajri, bid'atun, adalah suatu yang perkara baru. Kenapa? Karena di masa Nabi itu tidak ada waktu imsak. Waktu imsaknya di masa Nabi itu adalah ketika fajar terbit, dan itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Sedangkan menjadikan waktu imsak 15 menit sebelum masuk waktu fajar, melarang orang makan ketika sudah masuk imsak, katakan tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum, itu perkara bid'ah. Karena di masa Nabi tidak ada larangan makan dan minum kecuali masuk waktu fajar, bukan masuk waktu imsak. Waktu imsak yang sebenarnya itu adalah ketika fajar. Ma anzalallahu biha min sultan. Waktu imsak 10 menit, 15 menit sebelum masuk waktu fajar itu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya. Tidak ada dalam Al-Qur'an penjelasan seperti itu. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penjelasan, tidak menurunkan dalil, hujjah bagi pendapat tersebut. Wa innama hiya waswasatum minasyaitan. Itu hanya sebagai bentuk waswasah, bentuk keraguan-raguan, kekhawatiran yang ditiupkan oleh syaitan. Liyulabbisa alaihim dinahum, untuk mengaburkan, untuk mengelabui umat manusia dari agamanya. Ketika Allah mengatakan fajar itu adalah waktu imsak, syaitan datang membisikkan, tidak boleh makan kalau sudah masuk imsak yang dibuat sekarang ini 15 menit sebelum masuk waktu fajar. Wa illa, kalau tidak, fa inna sunnatal muhammadiyah, karena sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal imsaka, bahwasanya imsak itu yakunu ala awwal tulu'il fajri, adalah ketika awal terbitnya fajar. Ketika fajar sudah terbit, itulah waktu imsak. Ketika azan subuh berkumandang, itulah waktu imsak. Adapun waktu imsak yang dibuat sekarang ini 15 atau 10 menit sebelum masuk waktu subuh, itu sebenarnya bukan waktu imsak. Sebenarnya bukan waktu imsak. Kalau di sini Syekh mengatakan itu hanya bisikan-bisikan syaitan yang membuat kita kabur terhadap agama ini, membuat kita tidak paham terhadap agama ini. Hanya saja sebagian ulama menetapkan waktu imsak ini sebenarnya hanya sebagai bentuk kehati-hatian saja. Jadi bukan artinya waktu imsak yang ditulis di jadwal itu, di kalender itu, atau di mana saja 15 menit atau 10 menit sebelum masuk waktu subuh, waktu imsak, sebenarnya bukan larangan untuk makan dan minum, tapi itu sebenarnya hanya sebagai bentuk kehati-hatian bahwa ini sudah mendekati waktu subuh. Artinya jangan sampai kita lalai sehingga makan dan minum lupa masuknya waktu fajar. Kenapa ulama menjadikan waktu imsak ini sebelum waktu subuh? Dalilnya apa? Sebenarnya dalilnya dalam Al-Quran itu lanjutannya ayat ini, Suratul Baqarah ayat 187. Itu tadi, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Kalau sudah masuk waktu fajar, kalian sempurnakan puasa sampai masuk waktu malam, ketika maghrib, ketika matahari tenggelam.
wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kemudian jangan kalian mempergauli istri kalian ketika kalian i'tikaf di masjid. Tilka hududullah. Hal itu adalah ketetapan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala taqrabuha. Maka janganlah kalian mendekatinya. Jadi sebagian ulama menafsirkan ayat ini, tilka hududullahi fala taqrabuha, itu adalah batasan Allah. Maksudnya ini tilka ini lari kemana? Kembali kemana tilka? Sebagian ulama menafsirkan tilka di sini artinya kembali kepada kulu washrabu. Artinya batasan makan dan minum itu sampai terbit fajar. Itu adalah hududullah. Batasan halalnya makan dan minum di bulan Ramadan di malam hari itu sampai matahari fajar, maksudnya fajar terbit. Itu adalah ketetapan Allah. Fala taqrabuha. Maka janganlah kalian mendekatinya. Artinya ketika ingin berhenti makan dan minum, jangan mendekati waktu fajar. Artinya berhentilah beberapa saat sebelum masuk waktu fajar. Di sini ulama la taqrabuha, jangan kalian mendekati waktu imsak yang syar'i itu ketika fajar terbit. Jangan dekati. Artinya berhentilah makan beberapa saat sebelum masuk waktu fajar. Sebagai apa? Sebagai bentuk kehati-hatian. Sebagai bentuk kehati-hatian. Jangan sampai kita sedang asik-asik makan, kita sedang enak-enaknya minum, tiba-tiba masuk waktu fajar, sehingga terpaksa harus meninggalkan makan dan minum, padahal hati ini masih tertarik dengan makanan dan minum. Padahal kita sudah banyak diberi waktu yang longgar untuk santap sahur. Itu alasan ulama memberikan waktu imsak. Artinya waktu imsak ini hanya bentuk sebagai kehati-hatian. Jadi ketika masuk waktu imsak ini kita sudah harus hati-hati. Artinya jangan baru mau mulai makan. Jangan baru ambil piring, ambil nasi, ambil lauk, ambil sayur ketika sudah masuk waktu imsak ini. Karena pasti tidak akan selesai makannya sudah masuk waktu fajar. Itu waktu diharamkan untuk makan dan minum. Adapun ketika sudah masuk waktu imsak, tinggal pergi sikat gigi, minum sedikit, habiskan kopinya, habiskan minumannya. Kemudian setelah itu dia menunggu masuknya waktu fajar, kemudian berangkat sholat subuh. Itu yang dimaksudkan oleh ulama. Jadi jangan sampai kita menjadikan waktu imsak yang ada sekarang ini sebagai bentuk pengharaman. Tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum. Itu tidak boleh. Karena itu bukan waktu imsak. Itu hanya waktu kehati-hatian. Artinya kita dianjurkan untuk berhati-hati dalam masalah puasa ini. Jangan sampai kita menggampang-gampangkan waktu-waktu salat ini, waktu puasa ini, sehingga kita tidak sadar waktu imsak yang syar'i itu ketika matahari terbit sudah masuk, kita masih makan dan minum. Kecuali kalau terdesak, ketiduran atau terlambat bangun, itu bisa dia makan sampai waktu azan dikumandangkan, azan langsung berhenti. Tapi ketika kita bangun beberapa saat, setengah jam sebelum masuk waktu fajar, kita makan, habis makanan kita, minum-minum, ketika masuk waktu imsak, maka kita berhenti, segera bersiap-siap untuk mendirikan sholat subuh. Tapi tidak berarti kita tidak boleh lagi minum. Kalau ada yang masih mau minum, silakan minum. Atau ingin mengambil sunnahnya, artinya ketika seumpamanya kalau sudah salawat, itu masih bisa minum. Ketika masih masjid masih bunyi, belum azan, itu masih boleh minum.
kemudian pergi sholat subuh. Nah ini pembahasan kita pada kesempatan ini tentang hadis Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit tentang waktu sahurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahur dengan kurma, kurma dan air putih. Ini dilakukan 5 menit sebelum azan subuh bisa saja. Kalau makan kurma 3 atau 5 atau 7, 5 menit, 10 menit sebelum masuk azan subuh ini boleh-boleh saja, tidak bukan sesuatu yang sulit. Orang Arab biasanya sahurnya itu sesuatu yang ringan, tidak seperti kita di Asia itu sahurnya makanan berat. Jadi kalau kita mau makan sahur 5 menit, 10 menit sebelum azan subuh dengan menu yang ada sama kita itu sulit. Sulit. Makanya saya mengatakan kalau mau mengakhirkan sahur yaitu setengah jam sebelum azan subuh. Jadi setengah jam ini sudah adalah waktu untuk bernapas, untuk menurunkan makanan, ada waktu minum teh, minum kopi atau susu, makan kurma, sampai masuk waktu fajar. Ini sunnahnya ketika sahur, mengakhirkan sahur. Jadi kita ambil pertengahannya. Jadi jangan juga sahur jam 3 kemudian sudah makan tidur sehingga terlambat bangun sholat subuh. Kalau terlalu cepat sahurnya, nah itu juga cepat laparnya. Tapi kalau kita mengakhirkan sahur sebagaimana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hikmahnya memperkuat kita berpuasa, kemudian memudahkan kita bersegera mendirikan sholat subuh. Kemudian terakhir waktu imsak yang ada di kalender atau di selebaran itu 15 menit 10 menit sebelum masuk waktu fajar itu hanya sebagai bentuk kehati-hatian, bukan pengharaman makan dan minum. Karena pengharaman waktu makan dan minum itu ketika terbit fajar, ketika azan subuh. Sebelum itu halal orang makan. Nah, adapun ulama memberikan waktu imsak sebelumnya itu sebagai peringatan dan bentuk kehati-hatian. Jadi jangan sampai itu dijadikan pengharaman, tidak boleh. Nah, karena tidak ada yang mengharamkan makan dan minum kecuali terbit waktu fajar. Ini mungkin yang kita baca pada pertemuan kali ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.